Duduk siap. Gerak. Kita mulai program kita pada hari ini. Semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Maka mulai. Selesai. Gerak. Gerak. Hari ini selamat kita mengawali perkuliahan di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama dengan saya khususnya ya. Perkenalkan dulu saya seperti biasa tadi depan, nama saya Dian Nurlestari ya. Beserta gelarnya Insinyur Dian Nurlestari STMT. Saya akan mengajar kalian mata kuliah praktek keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium atau istilah lain K3 laboratorium ya. Sebelum kita memasuki materi, saya mau absen dulu seperti biasa ya. Saya mau absen dulu siapa yang hadir hari ini, apakah hadir semua? Oke, jadi kita di pertemuan awal ini terlebih apa kita? Teknik pengolahan minyak dan gas ya. Boleh saya absen dulu? Saya absen dulu ya. Windy Amalia oke, hadir. Irsi Vigo Dian Mutiasari. Ini namanya sama seperti saya ya, sama-sama Dian. Rizky Trisna Prina Yudungan. Iles Riko Saiful Huda. Muhammad Fajar Mahardika. Mahendra Haji Permana. Aida Irwana. Ini panggilnya Iga apa Aida? Aida ya? Karena kita baru pertama ya, jadi saya tanya dulu panggilannya apa, nanti saya salah panggil. Iga gitu ya. Muhammad Samuel. Nandari Nusantara. Oke. Anju Indra Tata Sianturi. Wih, namanya keren ya. Nando Nandito. Pipit Toandri. Lizzie Sulismiyati. Oke. Indah Sarah Pauline. Devi Dwi Gunanta. Terakhir Satria Mandala Putra. Oke, jadi sudah walaupun beberapa nggak hadir ya,
Kemudian setelah saya melanjutkan selesai S2, ya, saya ditempatkan menjadi dosen tetap di Prodi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, ya, dari tahun 2021 hingga sekarang. Nah, mata kuliah hari ini saya mengajar mata kuliah praktek K3 Lab, ya. Saya tinggal di itu status saya ya, status saya kawin 203. Ada yang tahu artinya? Kenapa saya buat dan 203? Nggak tahu ya. 2 itu artinya berarti saya sudah punya pasangan. Ya, di sini ada yang sudah punya pasangan. Maksudnya itu pasangan tapi belum married gitu ya. Masih cinta monyet ada ya. Ya. Jadi ya 2 itu artinya saya sudah punya pasangan. Ya bukan monyet yang cinta gitu ya. Iya. 03 artinya saya ada 3. Ya. Iya, saya ada 3, umur 9 tahun, namanya kelas 2 sama kelas 1. Ya. Kemudian alamat, di sini ada yang tinggal di Meritai. Meritai, tahu Meritai? Bukan Mariana. Nah, bukan Mariana. Meritai itu yang arah Sungai Pinang. Ya, Sungai Pinang. Di Rambutan. Ya, kalau kalian ke sana kalau ke kanan tuh mau ke jalan tol. Ya, kalau kita lewat Kopi Mall itu lurus kan ada Pinang Pali. Ke kiri, kalau ke kanan mau tol. Nah, di situ tempat saya di Villa Melayu Indah 2, ya. Kemudian itu nomor HP saya. Jadi silakan misalkan nanti kalian di luar dari perkuliahan, misalkan ya mau simpen HP saya, jika ada yang mau ditanya soal mata kuliah kita atau ada keperluan gitu ya, silakan. Atau nanti kita buat grup ya, grup WA gitu ya. Nah, itu perkenalan dari saya, ya. Jadi saya harap ya perkuliahan kita ini kalian bisa hadir terus hingga pertemuan ke-16. Jadi ya karena apa? Karena perkuliahan kita selama 1 semester itu berjumlah 16 ya, sama luasnya kan. Jadi pertemuan pertama sampai 8. Nanti saya jelaskan juga nih gimana perkuliahan dengan saya. Kalau dengan saya ini tidak perlu tegang ya, tidak perlu tegang. Asalkan kalian itu paham apa yang saya sampaikan. Ya, apa yang saya sampaikan. Karena kan seperti namanya K3 gitu ya. Nah, ini materi kita selama 1 semester. Saya kasih tahu dulu, mungkin nanti kalau kalian hobi baca buku, main ke perpustakaan gitu ya, lihat buku-buku K3, khususnya K3 laboratorium. Nah, ini materi kita, boleh kalian cari di buku yang ada di perpustakaan bukunya. Ya, kan di perpustakaan kita kan banyak bukunya ya. Nah, boleh dipinjam kan? Boleh. Ya, karena perpustakaan itu untuk memfasilitasi kita. Ya, jadi ini materi kita selama 1 semester bisa dibaca ya. Itu yang pertama kita mengenai dulu K3 dulu ya. Dan selanjutnya nih banyak ya. Terakhir kita akan membahas tentang pengawasan K3 lingkungan kerja dan bahaya terhadap bahan beracun. Ya. Kemudian tujuan apa sih kita belajar K3 Lab ini? Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya bisa coba saya mau kenal dulu ya biar saya tahu sambil saya panggil absennya untuk membaca poin yang pertama ya. Tujuannya coba saya mau panggil atau nggak usah saya panggil, siapa yang berani tunjuk tangan? Silakan baca, bukan jawab pertanyaan, hanya membaca. Silakan kalau misalkan kalian mau membaca, silakan tunjuk tangan. Di sini penilaian perkuliahan dengan saya ya, perkuliahan dengan saya itu ada 3 poin yang akan saya nilai dari kalian. Apa itu? Nilai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya,
Artinya kognitif itu seberapa paham yang kalian ketahui, pengetahuan kalian sudah sampai mana mengenai materi yang saya berikan. Ya, itu namanya kognitif. Kemudian afektif. Afektif itu berarti keterampilan kalian, apa namanya itu, keaktifan. Ya, apa kalian tuh selama di kelas itu diam aja, nggak mau bertanya, nggak mau jawab pertanyaan, hanya duduk kaku di sini. Nah, ya, itu namanya penilaian afektif. Yang ketiga, psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Saya akan menilai keterampilan kalian dalam perkuliahan. Ya, keterampilan itu seperti apa? Kan kita ini kan khususnya mata kuliah dengan saya ini kan praktek nih. Nah, nanti waktu kalian praktek itu gimana keterampilan kalian? Apa kalian pasif, aktif dalam bersikap gitu ya? Nah, itu dinilai. Itu untuk penilaian khusus bagi saya terhadap kalian. Nilai itu sebenarnya kalian sendiri yang menentuin, bukan dosen. Maksudnya itu dosen itu bisa menilai kalian itu apa yang kalian lakukan. Kalau kalian rajin masuk, rajin buat tugas, kalian pinter, kalian disiplin, nggak mungkin nilai kalian B atau D. Ya, dari hal seperti itu aja sebelum UAS itu ibaratnya itu untuk mendapatkan nilai A itu sudah mudah. Ya, nggak sulit kalau kalian ikutin. Karena apa? Karena untuk penilaian itu, jadi tujuan belajar K3 ini apa sih? Gitu ya, tujuan kita belajar K3 Lab. Coba Aida ya. Tadi yang saya bilang tiga tadi ya. Oke, Aida. Apa Aida? Yang pertama, memahami kapasitas di laboratorium. Yang kedua, penyimpanan bahan kimia yang aman di laboratorium. Yang ketiga, pengawasan K3 lingkungan kerja dan UD3. Yang keempat, pelaksanaan prosedur K3 laboratorium dalam pelaksanaan kerja yang aman untuk memelihara kesehatan diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih ya Aida ya. Nah, itu salah satu keberanian ya untuk Aida. Itu pun juga nanti kalau kalian, nah ini biar kalian tahu kenapa sih kita mau ada kuliah ini gitu ya. Nanti ada tujuannya. Inilah tujuannya. Nah, ini saya mau memperkenalkan dulu penilaian-penilaiannya itu berapa. Jadi perlu kalian ketahui ya, persen-persen penilaian ini itu akan menjadi total ketika mau penilaian akhir. Ya, berarti kan di situ absen kalian, nanti kehadiran. Ya, nah kehadiran ini tadi ya akan berpengaruh terhadap nilai itu. Minimal kehadiran itu 80%. Berarti total kita kan 16 pertemuan ya. Nah, kalau 80% misalkan kalian hadirnya hanya 10 kali datang. Berarti 10 dibagi 16 dikali 100%. Nah, itulah nilai kalian ya untuk kehadiran. Tugas. Nah, tugas. Apapun tugas yang akan diberikan itu ya. Apapun tugas yang akan diberikan itu kerjakan. Walau mau apa namanya itu disiplin waktu. Kalau misalkan saya bilang tugas ini kumpul di hari Sabtu misalnya ya, bilang kan sebelum hari Sabtu itu sudah kumpul kayak gitu ya. Itu nilainya 30%. Kemudian termasuk post-test ya. Kemudian ada juga UTS ya. UTS itu saya kasih persennya itu 30%. UAS 40%. Biasanya bergantung pada kondisi di UAS ya. Kalian itu kan nilainya 40%. Kalau misalkan UAS kalian hanya nilainya 50. Nah, 50 dikali 40% berapa? 5 kali 4 20. Kayak gitu nilainya. Berarti nilainya 20. Ya. Sehingga nanti totalnya itu 100. Kalau ditambahin 3, 4. Termasuk kehadiran itu di poin
pasti ini sudah nggak asing lagi bagi kalian. Ya, silakan. Siapa yang berani tunjuk tangan? Silakan. Karena tadi, ayo ingat penilaian tadi ada nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Siapa yang bisa jawab ini berarti itu bagian daripada nilai yang saya sebutin tadi. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya gak mau nunjuk karena kita sudah jadi mahasiswa yang mandiri gitu ya. Tadi dari Ega, sekarang barisannya cowok-cowok nih. Silakan, siapa yang bisa memberanikan diri menjelaskan apa itu K3 laboratorium. Jelaskan aja sesuai apa yang kalian tahu. Oke, pintar sekali gitu ya. Berarti sudah berani untuk menjawab. Iya, nggak apa-apa. Jangan diketawain karena kita sudah berani tunjuk tangan itu berarti sudah nilai plus gitu ya. Coba kita, siapa namanya? Dika. Oke, Dika berani menjawab ya dengan tunjuk tangan. Apa Dika K3 laboratorium itu? Ya, silakan, nggak apa-apa. Kalau dengan saya itu kita jangan terlalu kaku gitu ya. Silakan kita saling sharing apa yang bisa kalian ketahui gitu ya. Ya, Dika boleh dijelaskan apa yang Dika pahami saja, silakan boleh dijelaskan. Ya. K3 ya. K3 laboratorium itu apa yang Dika tahu? Secara umum boleh. Yang saya tahu ketika laboratorium itu adalah hal yang sangat penting karena kegunaan dari ketika laboratorium tersebut adalah mencegah dan mengurangi risiko. Seperti yang kita ketahui di laboratorium tersebut kan banyak hal-hal yang dapat mengancam keselamatan bahkan kesehatan. Maka dari itu diperlukannya K3 laboratorium untuk meminimalisir dan kalau bisa menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita kasih aplaus dulu. Awal keberanian Dika untuk mengutarakan apa yang dia ketahui dari istilah K3 laboratorium. Ya, jadi K3 laboratorium itu saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita ya yang namanya K3. Berarti keselamatan ada K3,
Karena saya suka dengan jari jempol saya. Ya, Bu. Karena apa? Kalau lagi megang langsung jatuh. Tidak mungkin Iya Bu, melaporkan. Pasti ditolak dulu. untuk mengantisipasi Bu. Mungkin dari mana? Takutnya nanti kemana-mana. Oke, lebih go ya. Ini Aku. juga. Ya. Sudah. Udah Bu. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Aku. Ya, Pak. Ya. Apa alasannya? Membersihkannya langsung dengan tisu. Karena untuk mengantisipasi dulu kan tidak mungkin langsung melapor ke dosen semisal apa? Semisal nggak ada, bukan semisal nggak ada dosen atau teknisi di sana. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak menyebar, kita bersihkan sebisa kita dulu itu apa seperti dengan tisu dengan pelan gitu. Gitu. Takutnya menyebar kemana-mana. Oke, itu pendapat Buddha. Versi wanita-wanita ini nih. Siapa tadi? Ini jawab Pak. A, B, C. Cing gitu. Kita jadi jawab. Yang B. B, A, atau C? Cing. Yang mana? Ini tadi sudah. Apa? B. Alasannya? Alasannya kalau belum tahu itu jenisnya apa berbahaya. Oke, karena belum tahu ini siapa. Ega. B juga. Jadi untuk ketika ada bahan kimia yang tumpah, ya, tindakan kita itu refleks kita itu ngapain? Membersihkan refleksnya Bu. Iya Bu. Satu gitu. Bersihkan. Kan nggak mungkin lihat, nggak mungkin lihat doang. Ya, kalau misalkan bahan kimia itu keras, misalnya asam sulfat, asam sulfatnya keras, misalnya ya. Kalau kita lap pakai tisu gimana reaksinya? Ya bisa kan? Jadi kalau untuk langsung kalau air itu membersihkannya langsung dengan tisu, itu jawabannya cross ya. Karena kurang beruntung gitu ya. Alasan kenapa? Karena bahan kimia itu apa namanya? Air aja kalau dilap pakai tisu kan kurang ini ya, kurang efisien ya. Karena tisu itu juga sifatnya lembut kan, beda dengan kain ya. Dan bahan kimia pun cara membersihkan
Jadi kondisi kita yang namanya bekerja itu harus sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Gak mungkin pasien rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi kadang tidak terlihat kalau dia lagi sakit jiwa ya. Iya. 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 Terkadang orang yang sakit jiwa itu terkadang kelihatan normal. Nah, karena apa? Iya, jadi saya kalau kita bekerja itu harus sehat jasmani dan rohani. Jangan terkait kalau jasmaninya sehat, rohani tidak sehat, tapi bahaya kalian kerja di industri. Kalian lagi ngolah minyak, lagi nguji di lab, lagi nguji di lab. Kondisi rohani kalian lagi tidak mood. Yang tadi yang mau kalian campurkan asam sulfat, ternyata kalian campurkan air. Nah, kayak gitu. Artinya roh kita dalam bekerja itu harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga kerja. Apa itu kerja? Apa kerja? Apa? Kerja ada apa namanya itu kerja itu apa yang kalian tahu kan arti kerja itu? Kalau tidur, kan katakan itu si apa namanya si Pigo kerjaannya tidur terus, itu kerja nggak? Kerjaannya tidur terus. Tidur itu bagian kerja nggak? Coba ya, Pigo apa? Kerja itu apa? Kerja itu melakukan aktivitas supaya badan tetap bergerak. Siapa tadi? Anda. Suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Kegiatan menghasilkan sesuatu. Hati, siapa hati? Ya, hati. Satu lagi. Siapa tadi? Udah. Saya pun Kenapa temannya manggil saya? Namanya Saiful. Oh, Saiful. Panjangannya. Oh, lebih suka yang apa? Nanti ketika kalian lulus ya, jadi kenangan manggilnya tetap lengket. Pun. Iya, jadi itu panggilan saya. Iya, jadi itu panggilan saya waktu kalian sudah bekerja nanti. Jadi kerja itu apa? Apa? Aktivitas. Jadi, Bu, izin Facebook. ya silakan. Jadi kerja ya. Kerja itu artinya aktivitas. Ada aktivitas yang dilakukan. Itu kerja. Ya. Di benak kalian itu yang namanya kerja itu bukan berarti sebagai guru itu kerja, sebagai apa namanya tuh bekerja masuk ke Pertamina itu kerja,
Kemudian dosen itu kerja. Kerja itu tidak mesti ada hal yang seperti itu ya. Yang namanya kerja itu semua aktivitas yang kita lakukan itu namanya kerja. Digaji, nggak digaji, tetap namanya kerja. Jadi ibu rumah tangga, ngurusin rumah, kerjaan rumah, ya itu juga kerja itu. Ya, bukan berarti yang namanya kerja itu, yang namanya kerja bu, saya diterima di Pertamina, gaji besar, itu baru namanya kerja. Nggak seperti itu. Ya, jadi arti kerja itu berarti ada aktivitas yang dilakukan. Ya. Jadi kalian sudah paham ya? K3 kenal dengan istilah K3, berarti K-nya itu ada di 3. Keselamatan, kesehatan, kerja. Ya. Jadi kita itu setelah kita paham satu persatu, kita tahu berarti K3 itu adalah kita tuh bekerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Karena apa? Walaupun nanti kita sudah pensiun, kalian kan bekerja di Pertamina, misal ya, kalian bekerja di Pertamina di bagian laboratorium dan atau di pengolahan minyaknya. Kan kita tiap hari menghirup bahan kimia, menghirup minyak gitu kan. Itu kan berarti terakumulasi tiap hari itu kan. Nah, setelah kita pensiun, apakah nanti penyakit lumpuh? Itulah istilah penyakit akibat kerja. Gimana nanti setelah kita pensiun? Apakah ada dampaknya? Ya. Nah, makanya walaupun kita bekerja dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau bahan yang lain ya, atau bukan hanya di bahan kimia, menggunakan alat-alat mesin-mesin ya, menggunakan mesin-mesin yang ada di perusahaan itu, menggunakan alat pemotong, itu resikonya dari kita bisa terpotong kan gitu ya. Nah, kalau bisa kita itu mengutamakan yang namanya K3. Kita kerja itu harus sehat dan selamat walaupun kita sudah masa pensiun ya, itu yang diharapkan. Kemudian K3 itu juga ada istilah itu, ada K3 umum dan K3 di bidang laboratorium, contohnya seperti kita di laboratorium kimia ya. Oke, sudah paham apa itu K3? Paham ya? K3 itu berarti kita tuh harus kerja dengan selamat dan sehat. Nah, untuk lambang K3 ini ya, itu ada tanda plus, warnanya hijau, ada gerigi-gerigi. Nah, jangan sampai kalian nggak kenal tuh. Berarti kalau kalian kan misalkan pakai baju, ada logo K3-nya, ada gambar seperti ini, oh berarti itu K3 gitu ya. Berarti sudah kenal ya, ini lambang K3. Oke. Nah, untuk K3 laboratorium artinya kita sudah paham ya. Ini spesifiknya untuk K3 ke laboratorium. Ya, walaupun kita tuh ada tadi istilah tadi ada K3 itu K3 umum dan K3 laboratorium. Dan di mana-mana tempat kita itu harus mengutamakan juga yang namanya K3. Kita harus selamat dan sehat dalam bekerja. K3 laboratorium pun banyak ya. Kalian ke rumah sakit ada laboratorium. Pernah ke laboratorium yang ada di rumah sakit? Ngecek-ngecek kesehatan. Kemudian kalian ke kantor polisi pun ada laboratorium. Mau cek ya, forensik ya. Kemudian kalian ke perusahaan migas ada laboratorium. Nah, tapi sekur kebutuhan laboratoriumnya itu tergantung dengan perusahaannya ya. Kalau perusahaannya seperti PDAM, berarti dia laboratoriumnya itu sampelnya itu air gitu kan. Mungkin sampelnya darah. Kalau iya, kan kita laboratorium itu punya fungsi masing-masing ya. Ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit ngecek apa? Ngecek DNA. Apakah saya ini darah saya ini sama seperti ayah saya, sama seperti ibu saya? Ternyata nggak sama. Gimana? Ada istilah ngecek seperti itu? Ada nggak? Kalau kita ngecek seperti itu fungsi laboratorium. Berarti laboratorium itu untuk fungsinya itu harus melakukan analisis ya,
dilarang merokok, kemudian merokok pun di lingkungan kampus, lingkungan perkantoran kita kan dilarang merokok. Itu spesifikasi kenapa di lab kimia itu dilarang merokok. Memang kondisinya kita merokok itu asap. Asap itu tadi kan pencemari di ruangan gitu ya. Kemudian merokok tadi ada api. Ada nggak merokok itu nggak pakai api? Nggak ada ya. Kalau yang rokoknya seperti itu, ya menggunakan api, bukan lagi percikan, memang api beneran kan? Waktu pertama kali menghidupin itu kan api gitu. Kalau misalkan ada bahan kimia yang yang sifatnya mudah terbakar, akan terjadi kebakaran. Makanya dilarang di lab kita itu merokok. Ya. Selanjutnya, nah tuh siapa yang suka seperti itu? Habis lari. Itu maksudnya apa? Lari. Lari. Seperti ini lagi apa? Ya, Lari. ya. Lari. Lagi apa? Lari. Lagi apa? Olahraga. Olahraga. Ada yang lari seperti itu di dalam lab kimia. Apa itu? Lagi apa? Lari. Oke. Di dalam laboratorium kimia dilarang lari. Kalian itu kan apalagi masih semester 1 ya? Masih kanak-kanak kan bawaannya di sekolahnya kemarin ya? Pakai jaket, lari ngejarin kawannya sambil nunggu asistennya datang mungkin lari-lari gitu ya. Nah, kalian perlu tahu lari itu bisa beresiko. Kenapa kita di dalam itu dilarang lari-lari? Boleh nggak kita lari-lari? Kenapa? Karena kalau pertanyaannya mengapa, nanti jawabnya karena. Terpeleset. Terus apa lagi? Menjadi yang baik baru. Senggol alat. Oke, ternyata pintar semua ya walaupun semester 1 ya. Jadi lari di dalam lab kimia itu khawatirnya pertama kan ruangan lab itu kecil, sempit. Kalian kan pada duduk, kemudian ruangannya itu bukan seperti lapangan sepak bola ya. Karena di situ kan ada peralatan glassware, gelas-gelas, bahan kimia, motor-motor bahan kimia. Nanti kalau kesenggol, kalian jatuh kesenggol tumpah, pecah. Peralatan gelasnya pecah, kimianya tumpah, kalian luka. Iya, ya. Jadi itu tidak selamat. Ya, jadi dilarang lari. Nah, ini apa lagi? Apa yang dilihat sih? Dan barang yang kita Apa Windy? Kenapa?
4. Nah, kita buat jadi 4 kelompok. Di sini siapa ketua kelasnya? Satria. Oke, Satria ya. Satria itu berarti apa namanya itu? Calon, bukan calon pemimpin ya. Soalnya sudah jadi pimpinan gitu ya, pimpinan kelas. Mau bawahannya itu bermasalah, itu Satria yang disalahin. Bawahannya atau rekannya itu ada yang tidak masuk atau yang sering buat onar, Satria yang jadi seperti itu, yang ditanya duluan. Karena itulah, jadi pemimpin itu gak mudah ya, jadi pemimpin itu gak mudah. Dan untuk memilih Satria sebagai pemimpin itu ada alasannya pasti kalian ya, itu bagian dari K3 juga. Satria ini kerjanya harus selamat dan sehat. Selamat itu berarti kalau memimpin kelas yang tadi menjadi tadi, berarti kinerjanya bagus ya. Kemudian sehat. Sehat itu artinya tadi kan ada sehat jadi mana dan rohani. Jadi pemimpin itu stres nggak? Stres kalau rekannya tadi banyak masalah ya. Oke, ini Satria, silakan tentuin satu kelas ini jadi 4 kelompok ya. Kita karena ini minggu pertama perkuliahannya, kita masih lakukan di dalam kelas. Minggu depan ya, kita akan praktek di dalam laboratorium kimia ya. Jadi bentuklah kelompok, silakan bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Di minggu depan jangan lupa pakai, kalau di laboratorium berarti kita harus bawa kemudian apa lagi APD-nya? Tangan ya. Itu ketentuan kita selama perkuliahan di laboratorium. Nah, dari yang sudah saya jelaskan ini, apakah sudah jelas? Sudah. Apa keywordnya ya? Kita sudah tahu apa itu K3. Terus apa lagi? Kita sudah tahu APD. APD tadi kan alat pelindung diri. Kemudian kita sudah tahu tata tertib di laboratorium. Ya. Mata kuliah ini akan bertujuannya itu memberikan atau memberikan pengetahuan terhadap kalian ketika nanti kalian terjun di dunia kerja gitu ya. Biar kita itu kerja dengan selamat dan sehatnya itu seperti apa ya. Apalagi kalau kalian menggunakan bahan kimia. Bahan kimia itu tapi tidak, mungkin kalian nanti tidak hanya di lab kimia ya kerjanya, atau di pekerjaan lain. Itu harus kalian ingat yang namanya K3 itu apa istilahnya tuh? Safety first gitu ya. Safety first ya. Artinya apa? Keselamatan ya. Kalian kerjanya nanti gajinya besar, 2 digit misalnya, 2 digit. Tapi buat resiko kita jadi fatality, kan gak nyaman, gak aman ya. Fatality itu artinya apa? Bisa fatal artinya sampai kematian. Nah, seperti itu juga kan. Artinya kita itu kalau bisa kerja itu nyaman, aman dan sehat. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya di sini yang pertama itu apa? Sebutkan 3 APD. Digunakan saat kerja di laboratorium kimia. Oke, yang kedua Mengapa penting digunakan saat kerja di laboratorium kimia? ada 3 soal. Jika kamu sedang melakukan percobaan dengan bahan kimia sudah menguap dan bekerja di ruangan tertutup tanpa ventilasi yang baik, apa langkah keselamatan yang harus kamu lakukan? Oke, waktu kita masih panjang kan, saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan di tempat masing-masing ya.
yang kita pakai ya, referensi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Ini referensi mungkin bisa kalian cari bukunya ya untuk bersama minggu depan. Untuk pembagian kelompok tadi saya serahkan kepada ketua kelas ya, atau istilah kita itu danton ya. Oke, dantonnya tadi siapa namanya? Mandala. Oke, Mandala. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, gitu ya. Boleh kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Kalaupun belum apa namanya, belum ada yang mau ditanyakan, misalkan nanti pas di rumah kalian terpikir ternyata ada yang mau saya tanyakan. Waktu di kelas tadi saya malu-malu ternyata. Boleh tanya dengan saya melalui via WA gitu ya. Asalkan di WA itu kalian kenalkan dulu. Bu, saya si Mandala, Prodi TPM. Ya, mau tanya Bu, materi penelitian tadi tentang partikel. Boleh apa? Ya, karena diskusi kita tidak hanya di dalam kelas saja, ya, bisa kita lakukan di luar kelas, ya, asalkan di luar dari jam istirahat. Misalkan lagi soma, waktunya istirahat gitu kan. Oke, sudah semua tugasnya? Sudah? Tugas individunya silakan nanti dikumpul ya, dikumpul di dalam, kumpulkan, masukkan ke email ya, email saya. Email saya sudah dicatat. Nanti saya informasikan ke dantonnya ya, email saya silakan dikirim melalui email. Ketika kalian sudah kirim ke email, kalian silakan japri saya ya, komunikasi dengan saya biar saya cek tugasnya ya. Oke, pertemuan kita saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Semoga apa yang sudah kita jelaskan hari ini ya memberikan manfaat dan bisa kalian pahami ya. Ingat, bekerja itu harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan bekerja. Kenapa kita harus selamat dan sehat?
Duduk siap. Gerak.